Memasuki bulan ketiga sejak keberangkatan ekspedisi, kami tiba di Pulau Bali dan telah singgah di Taman Nasional Bali Barat, melihat jalak Bali yang dikenal langka dan rusa menjangan dari dekat. Kini, kami menuju sisi selatan Bali yang dikenal hiruk-pikuk. Sebab, selain keindahan, hampir setiap hari di media sosial, kita juga melihat tingkah laku turis yang meresahkan warga. Ini konsekuensi dari turisme massal. Sebab, selain eksotisme budayanya, terus terang saja, juga karena nilai tukar rupiah kita yang rendah. Jadi, segalanya serba murah meriah. Ini yang membuat banyak turis asing berbondong-bondong singgah bahkan menetap di Bali. Ada yang belakangan disebut digital nomad. Orang yang bisa bekerja dari mana saja di seluruh dunia dan mereka memilih Bali. Murah dan merdeka. Di Bali, kami membagi tim ekspedisi dalam 2 rute. Ben dan Dandi ke Papua, karena ada ajakan kolaborasi oleh media lokal untuk merekam sebuah cerita. Meski rutenya nggak ngurut, dari Bali langsung ke Papua, tapi bagi saya ini suatu kelegaan ya. Karena biar ekspedisi ini nggak gampang-gampang amat ditebak rutenya. Apalagi saya jalannya sama Mas Dandi, tahulah kenapa. Sementara saya dan Farid akan menyisir sisi selatan Bali. Selain healing dan jalan-jalan, kami juga ingin merekam mengapa semakin banyak konflik antara turis dan warga Bali. Iya, sebenarnya kalau ke Bali ini kan udah sering ya waktu itu. Tapi jadi turis dan melancong gitu. Wah, saya sangat senang sekali bisa liputan langsung ke pedalaman Papua ya. Ini pertama kali juga saya masuk makin ke pedalamannya Papua. Tapi sebenarnya saya juga agak deg-degan ya, karena kami liputan investigasi, saya takut waktu itu kami diapa-apakan gitu. Dan ketakutan saya terbukti baru-baru ini, mobil yang saya tumpangi bersama Jubi ketika menuju pedalaman Papua dibom menggunakan bom Molotov. Sudah perjalanan sekitar berapa jam ya perjalanan kita nih? Gimana Bro Sony? 6 jam. 6 jam, mati 6 jam, belum sampai-sampai. Inilah salah satu mobil yang kami tumpangi saat meninggalkan kota Jayapura menuju salah satu pedalaman di Papua. Dan mobil dengan nomor kendaraan yang sama dibom baru-baru ini di depan kantor Jubi. Kejadiannya bermula pada 16 Oktober 2024. Saat itu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur. Mereka membawa bahan peledak, lalu dilemparkan ke depan kantor.
kedua pelaku ini kabur, dan hingga kini motif dan identitasnya masih terus ditelusuri. Ya, sebenarnya kejadian semacam ini sudah sering terjadi dialami oleh jurnalis Jubi. Salah satunya pemimpin redaksi Jubi, Om Victor Mambor. Rumahnya itu pernah dibom, terus mobilnya pernah dirusakin, bahkan mobilnya dibikin remnya diblong. Dan apalagi Victor Mambor ini sering bersama kami selama liputan di Papua. Dan saya deg-degan sekali ketika dia selalu bersama-sama dengan kami, karena dia sering jadi target. Kami sedang dalam perjalanan meliput sudut lain di pedalaman Papua. Dari distrik Nimbokrang, kami ke distrik Kaureh. Kami menginap selama beberapa hari di sini, di rumah Kepala Distrik Kaureh, Octavianus Hirwa. Tak jauh dari tempat kami menginap, ada pasar tradisional yang menjual aneka pangan lokal. Tapi, apakah kehidupan warga di sini memang semenyenangkan suasana di pasar pagi itu? Saya dengar, warga di sekitar distrik Kaureh sudah 30-an tahun hidup berdampingan dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan ini bukan milik perusahaan kecil, tapi milik grup Sinarmas yang memiliki kira-kira 134.000 hektar lahan sawit di Indonesia. Dan tentu, dari total luasan perkebunan ini, tak semuanya adalah tanah milik Sinarmas. 31.000 hektar lahan yang digunakan untuk kebun sawit adalah lahan plasma, alias hak warga. Perusahaan wajib menyisihkan 20% lahan untuk plasma. Termasuk di distrik Kaureh ini, tanah adat milik suku Auri dan Masita juga masuk dalam skema lahan plasma. Kami lalu menemui beberapa perwakilan dari kedua suku ini dan bertanya tentang keuntungan yang mereka dapatkan dari bermitra dengan perusahaan. Pertama kan mereka janji itu sama masyarakat itu, kita minta kerja, mitra kerja sama. Masyarakat minta apa, saya bantu. Tapi nyatanya hari ini tidak ada. Itu begitu. Masyarakat pergi minta apa, mobil. Datang jemput orang pasien untuk antar ke kota. Berobat di kota sana. Dia bilang, kau siapa? Kau pergi minta surat sama dia, sama sini, sama situ. Sedangkan saya orang pribumi yang datang. Kau siapa? Saya pernah kasih pinjam meja di Longhouse sana. Orang Sinarmas itu pelitnya bukan main. Plasma sudah ada. Kita ini masih raba-raba, plasmanya ada di mana? Baru saya mau kasih lahan baru lagi. Kau siapa? Itu omong kosong. Plasma sudah ada. Yang di HGU itu cuma berapa kali berapa yang ada di pabrik itu. Makanya mau buka lahan baru kami tidak kasih. Karena menurut data yang kita temukan itu, yang di dalam areal perkebunan untuk Sinarmas 2 punya lahan inti itu hanya 600 hektar saja di dalam. Yang lebih dari itu kebun rakyat. Orang bikin laporan ke pemerintah kalau mereka sudah menyelesaikan persoalan di dalam hutan adat.
Nyatanya tidak ada Katanya tidak ada, Pak. Jadi sebenarnya jangankan mengambilkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan perusahaan ini. Warga-warga di sana bahkan mau nggak mau harus berujung konflik dengan perusahaan. Tapi bukan cuma ini yang bikin warga kecewa sebenarnya. Kami lalu diajak oleh Miki Masita untuk melihat situasi di lahan miliknya. Sabar, woi. Sabar lu. Inilah lahan milik Miki Masita yang digunakan oleh perusahaan untuk membuang sisa tandan sawit. Perusahaan juga mengambil humus dari sini. Padahal, lahan milik Miki Masita ini di luar hak guna usaha atau HGU perusahaan. Perusahaan harus dalam HGU. Kalau masyarakat kayak keluar kayak masyarakat adat nih, tanah adat ini repot juga, tidak boleh. Harus bayar. Yang tidak boleh menguntungkan diri sendiri, harus bicara dengan keluarga. Tapi bukankah sawit seluas ini juga menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal? Jawabannya adalah ya dan tidak. Iya, karena memang sebagian warga lokal bekerja sebagai buruh. Tapi juga tidak, karena banyak juga buruh yang didatangkan dari luar Papua. Orang Papua yang bekerja di sawit juga menjadi lebih rentan secara ekonomi. Setelah kehilangan hutan dan tempat berburu, mereka bisa dipecat kapan saja oleh perusahaan. Contohnya yang dialami Yaki Kogoya. Dia adalah sopir di perkebunan sawit milik grup Sinarmas. Ia dipecat karena memakai mobil perusahaan tanpa izin. Namun, versi Yaki Kogoya, ia terpaksa melakukannya untuk mengantarkan istrinya yang melahirkan. Sudah pimpinan bilang, kamu sudah pelanggaran besar. Saya bilang, iya, memang saya tahu saya punya pelanggaran. Memang betul. Terus apa, bagaimana selanjutnya? Dia bilang, jadi kamu sudah di PHK dari 2019. Bulan 3 ini tanggal 25 itu kau sudah tidak kerja lagi, stop. Saya bilang oke, sudah, terima kasih. Borong ini kerja apa? Kerja bangunan? Ya. Itu sebulan bisa dapat berapa? Itu sebulan itu dari kita kemampuan kami itu kadang itu saya dapat 600, 700. Tapi itu ya anak buah lagi jadi tidak cukup. Kalau supir berapa gajinya? Kalau supir saya dulu itu lumayan kasih. Itu sudah banyak. Saya dapat mungkin 3 juta lebih. Jadi sekarang mau daftar lagi jadi supir ya? Bukan supir tapi panen. Kini ia menganggur, meski tetap harus menghidupi keluarga. Perusahaan sawit itu memakai UU Cipta Kerja dengan pesangon yang lebih rendah dari aturan sebelumnya. Baru masak untuk siang apa? Itu biasa kita makan singkong. Singkong sama? Itu saja yang goreng dengan anak-anak. Jackson. Kelas berapa? Ada sekolah. Kita ke sekolah.
Umur berapa? Tahun. Hanya bapak boleh. Adik nama siapa? Janji. Jadi bisa dibayangkan situasi warga di sana saat itu. Sudah jatuh, tertimpa tangga juga. Sudah lahannya dialihkan untuk jadi perkebunan sawit dan tak mendapatkan untung. Lahan di luar HGU juga diserobot. Bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit juga posisinya lebih rentan. Jadi saya benar-benar melihat Undang-Undang Cipta Kerja memakan korban di pedalaman Papua sana itu. Saya jadi berpikir kayaknya memang lebih enak liputan di Bali daripada di Papua. Beginilah suasana menuju Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dari dulu, kawasan Canggu memang identik dengan kawasan wisata. Namun, area ini sempat berubah menjadi lahan pertanian. Kemudian, kembali menjadi kawasan wisata dan sekarang dikenal sebagai pusat kemacetan. Kami menemui Iketut Dedi, warga asli Canggu yang juga bekerja sebagai pemerhati dan konsultan lingkungan. Kami penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di Canggu? Beli sebagai orang Canggu, apa yang dilihat dalam 10 tahun terakhir? Ya semua berkaitan dengan tata ruang sih ya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. 1 kilo dari sini udah mulai banyak sekali ada pembangunan lain seperti klub dan sebagainya. Ini salah satu beach club, tak jauh dari kampung halaman Ketut. Gambar ini kami ambil di September 2022. Saat itu, pembangunannya belum rampung total. Dari riset yang kami baca, Atlas Beach Club ini menjadi salah satu yang terbesar di Canggu. Investornya berasal dari luar Bali. Jika ada alih fungsi lahan warga, biasanya diikuti dengan kenaikan harga properti dan tanah di sekitarnya. Apalagi di lokasi strategis yang menjadi incaran para turis mancanegara ini. Tak jauh dari lokasi Ketut, kami menemukan iklan harga tanah dengan angka yang fantastis, 1,4 miliar per are. Untuk jual beli tanah di sini, biasanya memakai satuan are. 1 are sama dengan 100 meter persegi. Jadi dulu kantor beli ini berapa per meter, per are? Oh iya, jelas sangat berpengaruh dengan harga tanah. Kenaikannya sangat drastis. Sangat tinggi, ya. Dulu kita mulai di sini membelinya sebelum tahun 2005 tuh 50 juta, sekarang sudah mungkin ya kita lihat aja di sana kan ada 1,4 miliar per are gitu ya. Kenaikan hampir 30 kali ya. Iya, mungkin ya karena perubahan fungsi juga sih. Dalam tren alih fungsi lahan tersebut, warga terpaksa menjual atau mengubah area sawahnya menjadi rumah sewa, kafe, penginapan, bahkan resort. Kalau tren saya lihat sih dari awal ya, ketika lahan ini atau daerah ini dibuka atau terbuka untuk wisata, itu orang cenderung menjual. Tapi begitu tanah itu mulai naik, ini hampir tidak ada yang mau menjual. Mereka menyewakan gitu. Jadi dengan menyewakan tanah, itu tanahnya tidak hilang. Terus juga banyakkan mereka putar lagi uang itu untuk buat guest house di kampung mereka kan
tidak jauh dari sini gitu kan, buat guest house atau beli mobil untuk disewakan. Jadi mereka kerja untuk transport dan sebagainya gitu ya. Saya dan Farid lalu menuju Denpasar. Kami ingin merekam salah satu gerakan inisiatif warga yang masih bermimpi punya tanah di Bali. Ada orang lain harus ada rekomendasi. Mereka menyebutnya Arisan 2 Are. Anggotanya terdiri dari jurnalis, pekerja di lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, hingga seniman. Catur menyebut, awalnya pembentukan nama 2 Are diawali karena keinginan anggotanya memiliki rumah sekaligus lahan untuk bertani. Pokoknya uang ini sampai ada kesepakatan ya bahwa uang itu nggak boleh diambil semua gitu. Diambillah setengah. Siapa tahu nanti kumpul ini bisa untuk dipakai beli beli tanah gitu. Terus arisan ini jenenge namanya apa gitu ya? Apa ya waktu itu? Cita-citanya kan mau beli tanah. Ya udah 2 Are aja 2 Are gitu. Akhirnya logonya 2 Are ini. Gitu. Coba tunjukin kamera. Tunjukin kamera. Mana tuh? Sampai pakai ada ini ya, balutnya gitu ya. Ya kan gitu ya. Waktu itu paling 2 Are kita bisa beli ya 50 juta lah gitu. Bayangan kita waktu itu terjangkau kalau kita ngumpul terus rajin kita ya yang penting jangan buka yang lain-lain dulu kan gitu. Waktu itu kita sepakat penggemukan aja terus sampai lumayan kan punya dana waktu itu. Mereka bersiasat bagaimana caranya untuk tetap bisa membeli tanah sebesar 2 Are. Kita optimis sekali waktu itu ya. Ya. Nyatanya, harga tanah di Bali naik drastis setiap tahunnya. Memang tak ada tarif dasar atau patokan harga dalam jual beli tanah. Semua mengikuti sistem investasi hingga kawasan strategis bisnis di sekitarnya. Hasilnya, bagi warga lokal, mereka akan kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Harga tanah pun makin tidak masuk akal, seperti yang saya temukan di Canggu. Ternyata liputan di Bali nggak seindah bayanganku ya gitu. Mungkin industri pariwisata ini lambat laun udah banyak mengubah sistem dan sektor-sektor yang lain gitu. Terutama soal lahan, harga tanah, dan pertanian. Kan katanya Bali itu akan jadi proyeksi 10 Bari baru ya, proyek strategis nasional. Tahu gitu ke Papua aja gitu. Kayaknya liputannya lebih menarik. Nggak juga. Soalnya liputan di Papua yang kami rekam kali ini bukan Papua yang sering digambarkan yang indah dan eksotis. Kami sedang menuju lembah Grimenawa dan melihat bagaimana kerusakan hutan akibat perkebunan kelapa sawit. Gambar ini kami rekam secara diam-diam di dalam kawasan yang tadinya adalah hutan. Masyarakat adat di Lembah Grimenawa pernah mendesak pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mencabut izin perusahaan ini. Tapi bahkan setelah pemerintah membatalkan izin, perusahaan ini masih terus beroperasi. Setelah cukup mengambil gambar di lokasi ini, kami bergegas ke lokasi lain. Dari informasi yang kami dengar,
bukan hanya perusahaan sawit yang mengincar hutan-hutan di Papua. Ada juga illegal logging atau pembalakan liar. Dari tepi jalan kami sudah mendengar suara gergaji mesin sedang beroperasi. Halo. Mari, masuk masuk. Kami bergegas masuk ke dalam hutan dan mendapati memang ada aktivitas penebangan pohon. Setelah menjelaskan maksud kedatangan kami, mereka lalu mengizinkan kami untuk merekam aktivitas tersebut. Jadi pohon yang ini yang kita mau ini, pohon susu. Para penebang ini mengaku kalau sudah meminta izin ke pemilik tanah untuk menebang pohon ini. Aman. Aman, Ben. Jam ini nanti, Bang. Aman ya? Tuh. Setelah kami ikuti, kayu tersebut dibawa tak jauh dari lokasi penebangan untuk membangun rumah. Memang kalau kayu yang diambil untuk kebutuhan masyarakat seperti membangun rumah atau membuka kebun, tidak terlalu menimbulkan kerusakan yang besar. Yang jadi masalah ketika kayu diambil, lalu diperjualbelikan dalam jumlah besar. Seperti yang kami rekam di perbatasan Jayapura dan Sarmi. Kayu-kayu ini dibawa keluar dari dalam hutan dan diangkut menggunakan truk ke tempat penggergajian kayu. Tapi biasanya ini hanya skala lokal. Untuk melayani permintaan yang jauh lebih besar, kayu-kayu biasanya diangkut menggunakan kontainer. Sedang menginvestigasi tentang logging, aktivitas logging, dan menurut keterangan pemerintah setempat tidak ada lagi kontainer yang melintasi daerah ini untuk mengangkut kayu hasil logging, dan ternyata kita lihat yang terjadi justru sebaliknya. Ini adalah kontainer keempat yang kami temukan di sepanjang jalan ini Sabtu pagi. Butuh waktu seharian bagi kami untuk mengikuti arah kontainer ini. Dan sesuai dugaan kami, truk kontainer memang mengarah ke kota Jayapura. Semua dikumpulkan di lokasi yang penuh dengan peti kemas, lalu dibawa lagi keluar menuju pelabuhan. Dan lewat pelabuhan inilah, kontainer-kontainer akan dibawa ke beberapa kota besar, seperti Makassar, Surabaya,
Jakarta, bahkan ke luar negeri. Dari pasangan bapak saya, ibu saya. Saya dan Farid bersama Agung Alit, salah satu anggota dari kelompok arisan 2 Are. Kami menemuinya di Taman 65, monumen yang ia dirikan untuk mengenang mendiang ayahnya. Bapak saya seorang guru di desa, lalu dituding PKI dan dihabisi pada peristiwa genosida 6566 itu. Sejak tahun 90-an, Gung Alit memang aktif menyuarakan berbagai permasalahan di Bali, mulai dari isu lingkungan, pariwisata, hingga tenaga kerja. Kalau di Bali kan ini orang memuja Dewi Saraswati sebagai Dewi Pengetahuan. Ya, simbol ilmu pengetahuan. Kami sebut ini Dewi Kali. Wah, suasananya mencerminkan Kali Yuga Bali itu. Ya, beginilah perkembangannya, sawah dihancurin jadi hotel seperti itu. Ya, sepertinya orang tidak mau belajar dari Dewi Saraswati. Taman 65 ini menjadi upaya melawan lupa akan peristiwa kelam yang menimpa ayahnya. Juga bagi puluhan ribu warga Bali yang ikut dibantai karena dianggap pengikut komunis. Dan ini ada kaitannya, sepertinya sangat terkait sekali bagaimana 65 itu dengan pembantaian massal atau massacre. Kemudian dari massacre menjadi mass grave, kuburan massal, lalu dari mass grave ini menjadi mass tourism, dan akhirnya mass problem. Sekarang terasa sekali dampaknya. Sebagai pengusaha yang aktif di gerakan sosial, Gung Alit lalu berinisiatif mengembangkan gerakan Fair Trade, sebuah upaya dan inisiasi yang ia lakukan untuk menghindari ketimpangan pembagian upah kerja antara pengrajin dan pembeli. Selama ini perajin bekerja keras di desa-desa, tapi dia tidak menikmati jerih payah mereka. Kalau kami itu yang kami coba untuk sikapi, umpamanya dengan cara, kalau dari Mitra Bali, kalau kita memberikan order ke perajin, selalu kita ikuti dengan 50% uang muka. Begitu barang selesai sesuai dengan master sampel, dia store ke gudang kita bayar cash. Itu persoalannya bukan soal membayar uang, tapi di situ letak solidaritas kita sebagai seorang fair trade dengan menghormati perajin dan menghormati pembayaran. Ini yang jarang terjadi. Ia kemudian mendirikan sebuah badan usaha bernama Mitra Bali. Gung Alit dan Mitra Bali lalu menetapkan mutu dan kualitas tinggi bagi para pengrajin, namun dengan skema pembayaran yang layak, hingga pemasaran dapat menembus pasar internasional. Nilai tambah dari pengrajin lokal inilah yang dia angkat sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap sistem kapitalis. Paling tidak bagi saya, ini hal yang paling realistis yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kita hidup berdasarkan platform kapitalis. Maka saya percaya fair trade boleh dibilang sebagai jawaban, dan saya percaya itu. Dan saya sudah buktikan. Sehingga saya sangat percaya dengan fair trade. Ini tato saya fair trade. Ini fair trade. Ini juga on the way to fair trade. Semoga kami tetap berjalan di jalur fair trade. Setelah ngobrol dengan Gung Alit dan belajar dari beliau gitu, saya jadi kepikiran gitu, sebenarnya bisa nggak sih sistem fair trade ini diterapkan dari hasil non kerajinan, misalkan hasil pertanian atau perikanan gitu. Jadi nggak perlu tuh nelayan dan petani mengalami harga yang rendah ketika stok mereka melimpah. Pasti akan cenderung lebih fair dan harganya lebih stabil gitu. Bisa nggak sih? Setelah meliput banyak hal terkait Bali dan industri pariwisata massalnya, saatnya menikmati sejenak pantai Bali yang katanya surga dunia itu.
Selanjutnya, saya dan Farid akan merekam ritual upacara di Desa Adat Tenganan sambil mencicipi kuliner yang penuh rempah. Kami juga singgah di salah satu museum lontar dan melihat pengetahuan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pagi. Sedangkan saya dan tim masih tinggal beberapa hari di distrik Kaure untuk merekam sisi lain pendidikan di negeri kita. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Kampung Yoboy dan Kampung Adat Nehibe.